Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nasrul dari kelas PTE 02 akan membahas materi tentang pendingin pada sistem HFAC. Sekarang untuk menjadi teknisi HFAC ini sangat penting untuk memahami bagaimana cara cairan pendingin atau refrigerant bekerja, bagaimana perubahan fasenya dan bagaimana itu merubah energi panas pada sistem. Teman-teman, saya ingin waktunya sebentar untuk berterima kasih pada Danfoss, sponsor kita untuk episode kali ini. Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya yang dapat membuatmu dengan transisi industri pendingin dari alam dan gas pendingin atau refrigerasi yang ramah lingkungan. Mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang semua regulasi baru yang efeknya, dan mereka siap untuk membagi pengetahuan mereka dan solusi pada kamu. Mereka juga membuat alat-alat yang berguna, contohnya panduan gas pendingin atau refrigerant retrofit, alat GWP, renda, dan juga aplikasi Call Selector Part 2 yang dapat di-download gratis pada website mereka. Kamu dapat mengunjungi sekarang refrigens dan foss.com. Jadi mengenai video ini, tidak peduli tipe sistem yang kamu lihat dari setiap AC rumahmu untuk membagi unit sederhana yang bahkan pendingin industri yang besar. Pada dasarnya semua sama sistemnya, dan karena mereka melewatkan pendingin di antara komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Ketika kita mengatakan pendingin, apa yang dimaksud di sini adalah cairan yang dengan mudah mendidih dari cairan menjadi uap, dan juga dikondensasi dari uap kembali menjadi cair. Ini memiliki kemampuan untuk terjadi lagi dan lagi tanpa kegagalan. Jadi, apakah fungsi dari refrigeran? Baiklah, kita bisa menggunakan air yang akan bekerja dan digunakan untuk penyerapan pendingin. Tapi alasan dari tidak biasanya kita menggunakan air khusus pada unit pendingin biasa adalah karena adanya rancangan dan yang secara spesial untuk tugas atau jenis dari berikut, dan mereka dapat melakukan lebih baik. Pada layar kamu dapat melihat beberapa dari pendingin yang biasanya digunakan akhir ini, yaitu R22, R134A, dan R410A. Jika kamu tidak tahu apa artinya R, jangan khawatir, kami akan membahasnya pada video selanjutnya bersama dengan pro dan kontra pendingin tersebut, khususnya dampak potensialnya pada lingkungan. Pendingin ini mempunyai poin atau nilai mendidih yang sangat rendah dibandingkan dengan air yang ada. Jadi mereka butuh panas yang sangat kecil untuk mendidih dan berevaporasi menjadi uap. Dan ini artinya mereka dapat mengekstraksi panas lebih cepat. Kamu dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer dan nilai atau poin mendidih dari air itu 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Tapi R134A mempunyai nilai atau poin mendidih yaitu minus 26,3 derajat Celcius atau minus 15,34 derajat Fahrenheit. Jika kita dapat menggunakan suhu ruangan untuk mendidihkannya dan membawa panas pergi dari ruangan untuk mengucurkannya ke atmosfer. Tapi sekarang mari kita lihat cara refrigeran berpindahan secara sistem. Jadi kita akan memulai dari kompresor karena ini adalah roda pengemudi dari pendingin yang mendorong ke sistem, dan ada berbagai macam kompresor, tapi video ini kita hanya dapat melihat dasar tipe piston untuk membuat lebih jelas dan lebih mudah dimengerti cara kerjanya. Jadi pendinginnya masuk ke dalam kompresor sebagai uap jenuh pada suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik pendingin ke dalam dan dengan cepat menekannya. Ini membentuk molekul bersama sehingga sejumlah molekul sama untuk memuat di tempat yang lebih kecil. Ini mengingatkan tingkat tabrakan molekul karena mereka secara konstan memantul ke sekitar. Ketika mereka bertabrakan, mereka mengubah energi kinetik menjadi panas. Dan pada saat yang sama, energi yang dimasukkan ke dalam kompresor dirubah menjadi energi internal dengan pendingin. Hasilnya pada pendingin meningkatkan energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan seperti saat kamu menggunakan pompa sepeda, pompanya akan menjadi panas seiring dengan meningkatnya tekanan. Pendinginnya sekarang
dari kompresor kondensator. Kondensator merupakan tempat di mana semua panas yang tidak diinginkan ditolak keluar ke atmosfer. Ini termasuk semua panas dari bangunan, juga panas dari kompresor. Ketika pendingin memasuki kondensor, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi dari udara di sekitar untuk dapat mentransfer panasnya. Lebih baik perbedaan suhunya lebih gampang, panasnya akan transfer. Pendingin masuk sebagai uap yang super panas pada tekanan yang suhu tinggi. Dan di bawah seiring tabung dari kondensor, kipas akan meniup udara yang lewat kondensor untuk menghilangkan panas seperti kalau kamu meniup sup yang panas untuk mendinginkannya. Ketika udara ditiup ke tabung, udara itu akan melepaskan energi panas dari refrigen. Dan ketika pendingin sudah melepaskan panas, itu akan mengembun menjadi cairan. Jadi, pada waktu pendingin meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang sangat jenuh, tetapi tetap pada tekanan yang tinggi, tapi juga menjadi lebih dingin, menjadi entalpi dan entropinya akan berkurang. Sekarang kamu melihat, kalau kamu menuangkan air panas dan ke gelas, kamu akan melihat uap yang mulai naik dan juga uapnya saat bersentuhan dengan kaca yang mana pada suhu yang lebih dingin akan mengembun dan uapnya akan membentuk uap air. Dan saat mengembun, maka akan mengalir dan membuat jalan untuk kembali ke bagian bawah gelas menjadi secair lagi. Selanjutnya refrigeran akan membuat jalan ke kondensator ke alat ekspansi. Pada kejadian ini kita sudah mendapatkan katup ekspansi termal atau panas. Meteran katup ekspansi panas akan mengalirkan pendingin ke evaporator. Contohnya kita menggunakan katup ekspansi panas yang menggunakan sebuah baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup. Tergantung dari suhu pada sisi luar evaporator. Katupnya hampir sama seperti semprotan pipa. Ini memiliki tekanan tinggi pada suatu bagian di botol dan ada sisi tekanan rendah yang melewati mulut pipa semprotan. Ketika pemucu ditekan akan mengeluarkan cairan dan akan mencampurkan cairan dan uap air. Jadi ketika refrigen melewati katup ekspansi, itu akan melakukan ini dan akan memperluas karena pipa setelah itu akan menuju ke evaporator pada tekanan rendah. Jadi refrigen akan bisa memperluas isian ini. Ketika ini memperluas, itu akan mengurangi tekanan dan suhu, sama seperti ketika kamu memegang kaleng deodoran atau cat semprot yang kamu menekannya semprotnya. Kamu akan merasa lebih dingin dan dinding dari kontainer akan menjadi kurang bertekanan ketika kamu melakukannya. Jadi, refrigen akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu yang rendah dan akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigen dan kipas menghembuskan udara hangat melalui kumparan. Suhu dari udara itu harus lebih tinggi dari suhu pendingin refrigen dan ini akan membuatnya menyerap lebih banyak energi dan mendidihkan memanas dari refrigen menjadi uap air sepenuhnya. Seperti memanaskan sepanci air. Panasnya akan membuat air berevaporasi, menguap menjadi uap, dan uap air akan mengeluarkan panas. Jika kamu menempatkan tanganmu di atas uap pada panci, kamu akan mendapatkan uap di atas panas. Jadi, jangan coba-coba untuk melakukan di rumah. Ingatlah, refrigen memiliki poin atau nilai atau titik didih yang sangat rendah. Jika suhu udara ruangan sudah cukup untuk memanaskannya menjadi uap air, refrigen pergi sebagai uap yang mengembun pada tekanan dan suhu yang rendah. Suhunya akan langsung berubah dan mana membingungkan banyak orang, tetapi alasannya itu tidak meningkatkan. Ya, sekianlah pembahasan dari saya tentang materi pendingin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.